Karena begitu dapat penugasan, saya posisi sebagai wasit tim besar bang, dua-dua. Iya. Sriwijaya, Semarang tim lama Perserikatan. yang besar kan. Sriwijaya itu tim besar yang materi pemainnya bagus. Iya. Itu udah merinding bang. Nggak tenang tidur, pasti nggak tenang. Malam ya? Ya, karena ketakutan itu gini. Kita bertugas itu kan ditonton banyak orang. Iya. Kesalahan yang kita buat ini disaksikan banyak orang. Bang, di umur berapa abang jadi wasit Liga 1? Saya Liga 1 2018, berarti umur saya 30 tahun. 30 tahun? Ya, 30 tahun. Oke, 2018. pertandingan pertama bang ingat tuh? Yang memimpin? Pertandingan pertama saya wasit cadangan. Persija lawan Arema. Oh gitu. Ya. Ini yang aku pengen tahu ya bang. Yang abang wasit tengah. Wasit tengah pertama saya itu Sriwijaya lawan PSIS Semarang. Itu tahun 2018. Itu main di Palembang. Skor akhir 4-0. Untuk tuan rumah. Ya, untuk tuan rumah itu ada Hamka Hamzah di Sriwijaya, ada Makan Konate, Beto, masih top semua Sriwijaya pada saat itu. Oke. Katanya kan bang, dalam segala hal yang paling sulit itu memulai, ya, memulai momennya, gitu. Gimana bang ngerasain momen itu pertama? Itu umur 30 tahun saya. 30 tahun. Ya. Nah, itu kan debut pertama dengan panggung yang paling besar untuk Indonesia. Itu gimana rasanya? Jadi sebelum sampai di sana tuh saya udah merinding bang. Oh gitu. Karena begitu dapat penugasan, saya posisi sebagai wasit tim besar bang, dua-dua. Iya. Sriwijaya, Semarang tim lama Perserikatan. yang besar kan. Sriwijaya itu tim besar yang materi pemainnya bagus. Iya. Itu udah merinding bang. Nggak tenang tidur, pasti nggak tenang. Malam ya? Ya, karena ketakutan itu gini. Kita bertugas itu kan ditonton banyak orang. Iya. Kesalahan yang kita buat ini disaksikan banyak orang. Iya. Jadi itu live televisi juga kan? Iya, live. Iya. Live. Jadi beban terbesarnya itu bang. Kalau saya di wasit ini beban terbesar itu saat kita mau menerima tugas, kita membayangkan tim yang bertugas. Tim-tim yang akan kita pimpin itu kita bayangin pemain-pemainnya siapa. Nah, itu bang. Kesana dulu ya, yang dihadapin ya. Ini sebelum berangkat bertugas bang, saya baru menerima tugas. Jadi setelah berangkat bertugas itu sudah beda lagi dia bang. Auranya, artinya pemikiran itu udah berbeda lagi. Pemikirannya tidak akan dipikirkan, pertandingan tidak dipikirkan, tapi panik itu ada, makan berat, tidur susah. Karena bang ketegangan itu sendiri kan. Jadi saya memperbanyak komunikasi, memperbanyak berdoa dan komunikasi dengan paman saya Rurim. Pesan dia cuma satu pada saat itu. Saat masuk ke lapangan, tarik napas panjang, buang perlahan. Itu aja di pesan dia supaya kita terlihat tenang, tidak tegang. Iya. Karena kalau kita tegang kan dingin nih badan. Iya. Ngomong aja pun pasti salah. Iya. Dan memang saya ngomong pun salah pada saat itu. Gago. Iya. Itu momen pertama. Dan berjalannya pertandingan lancar, selesai lancar, tidak ada kendala ataupun kejadian yang memang menjadi viral, tidak ada. Nggak ada ya? Iya, karena gini, dalam sepak bola, kalaupun kita pemain ya, karena aku dulu main, sentuhan pertama menentukan. Iya bang. Gitu juga waktu pas kita jadi wasit, mungkin kan seperti itu kan gitu. Iya. Jadi waktu pas keputusan pertama itu yang apa kan gitu kan, menentukan. Setelah kita ngelewatin itu, kita udah nikmatin dengan hal-hal gitu kan, iya kan? Oh gitu. Berarti di usia yang 30 memulai pertandingan itu. Iya. Memimpin pertandingan itu ya. Oke. Iya. Bang, di Liga 1 ya. Di Liga 1 itu 2018. Waktu itu masih divisi utama mungkin ya. ISL ya? Tetap Liga 1 bang. Oh, Liga 1 ya? Liga 1, Liga 2 itu kan berlaku dari 2017. Pak Edi Ramayadi yang ketua umum PSSI. Oh. Jadi Liga 1, Liga 2. Liga 1, Liga 2. Ya. Pada saat itu udah Liga 1, Liga 2 ya? Ya. Oke. Bang, itu 4 tahun berarti ya sampai sekarang ya? Ya, udah mau jalan 4 tahun gitu ya. Nah, Bang, pertandingan yang menurut Abang sulit selama di kasta tertinggi lah, di pentas tertinggi. Ya. Kalau di kompetisi Liga 1 saya yang sulit itu kemarin saya Bayangkara Persib kalau kompetisi Liga 1. Tingkat kesulitannya seperti apa, Bang?
kedua tim itu tim papan atas. Oke. Materi pemainnya yang bagus dan pada saat itu Bayangkara di peringkat 1. Jadi ketegangan itu datang dari diri saya sendiri karena saya memimpin tim besar. Oh, tunggu ya Bang, itu sering muncul? Sering Bang. Oh, padahal udah cukup pengalaman, hal-hal kayak gitu sering muncul. Karena setiap bertugas itu pasti... Bang, sambil minum Bang, aku udah mulai tegang juga nih dengan yang Bang bilang. Karena merasakan atmosfernya jadinya kan. Iya. Terus Bang, setiap bertugas itu kita kan akan mengalami kejadian-kejadian yang berbeda. Iya. Ya, situasi yang berbeda ya. Jadi pada saat saya menerima tugas itu saya langsung terpikir membayangkan Ezekiel Duasel. Itu yang saya bayangin. Kenapa Bang bayangin dia? Dia itu bagus, punya karakter dan dia mantan Persib. Artinya ini ada story di balik itu. Manajemen saya sebagai wasit, ini yang harus saya jaga. Materi Persib permainannya seperti ini. Main banyak gelandang, bagus. Nah, itu Bang. Jadi beban terbesarnya itu bagaimana memberikan yang terbaik. Karena yang bertanding adalah tim besar. Bang, kalian berarti ada menganalisa untuk hal-hal kayak gitu ya? Ada saling sharing dengan teman wasit, terus dengan komite juga sering mengingatkan. Ingat ini pemainnya karakternya seperti ini, yang nomor ini seperti ini kamu harus jaga. Kamu harus lebih dekat dengan bola di daerah kotak penalti. Itulah sharing-sharing nasihat masukan yang sering kami terima. Nah, untuk pertandingan paling berat yang pernah saya alami itu Piala Menpora. Piala Menpora? Ya, yang kemarin. Iya. Yang 2020 kemarin. Yang Persija juara? Ya, yang Persija juara. Itu pertandingan saya semifinal kedua. Semifinal kedua PSS lawan Persib. Oke. Itu saya terberat karena apa? Viral dan saya membuat suatu kesalahan. Kesalahan itu saya memutuskan yang memang peluang. Tapi Abang ngakuin itu Abang membuat kesalahan? Ya, saya membuat kesalahan. Jadi peluang itu menyerang advantage untuk Sleman di menit 88-89 kalau tidak salah. Jadi bola itu dari lingkaran tengah itu pelanggaran terjadi menjurus ke daerah penyerangan dari Persib Bandung. Daerah pertahanan Persib Bandung. Saya keburu tiup kulit duluan karena kejadian pelanggaran ini harus kartu kuning dan bola itu melewati dari kolongnya pemain Persib. Jadi saya tidak melihat bola itu. Saya terburu-buru meniup, viral dan itu seminggu efeknya Bang. Dampaknya ya? Seminggu karena viral dan efeknya itu seperti apa Bang? Terinyang-inyang bahwa seharusnya aku nggak mengambil keputusan itu. Seperti itu ya? Iya benar Bang. Dan ketakutan itu berkembang kemana-mana. Saya bisa jadi nih di kompetisi tahun ini bisa terganti posisi saya seperti itu karena efeknya itu kan besar Bang dari keputusan saya itu. Ya, perlahan saya memperbaiki itu mendapatkan masukan dari dari kepala departemen wasit untuk lebih baik lagi. Dan itu hasilnya apa ya? Pada saat itu pertandingannya? Skornya seri jadinya. Seri ya? Oke. Berarti momen itu sebenarnya terpikir Abang karena pada saat itu kalau menurut Abang keputusan Abang waktu itu nggak tepat, terburu-buru ya. Oke. Padahal pertandingannya itu hanya bagian kecil ya. Tapi itu penting dalam sepak bola ya. Iya, kalau pertandingannya memang kencang Bang. Kencang ya? Kencang mainnya, karena di semifinal. Semifinal. Seperti itu ya Bang? Iya. Oke. Bang, asing ya? Iya. Di liga kita gitu. Aku yang penasaran gitu. Ada asing yang bisa bahasa Inggris. Iya. Ya. Ada asing yang nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Situasi itu pernah nggak terjadi dan gimana kalian sebagai wasit menyikapinya kayak mana? Sering Bang, apalagi kalau dia asing yang baru. Dia baru datang ke Indonesia nih. Yang baru pertama kali. Pasti dia tidak akan bisa Indonesia atau Inggris. Untuk beberapa pemain asing ada yang bisa Inggris dan
Ada juga wasit yang bisa Inggris, tapi dasarnya wasit Liga 1 tuh bisa Inggris. Dasar Bang ya, kata-kata dasar bukan kalimat dasar. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan pemain asing yang bisa bahasa Indonesia, kita mudah, gampang. Iya. Dan itu pun sekedar kalau dia kapten, nah itu yang kita kan wasit kan berkomunikasi dengan kapten. Oke. Nah, kalau dia asing bisa bahasa Indonesia kayak Ciro itu bisa tuh bahasa Indonesia. Enak mempermudah. Tapi kalau yang tidak bisa dia Inggris, kalau wasit bisa sedikit Inggris mungkin bisa juga ada permudah. Tapi kalau sama sekali tidak bisa, nah tapi kalian menguasain Bang. Maksudnya bukan aku maaf cakap nih ya, untuk bahasa komunikasi secara permainan ya. Iya. Kalian menguasain itu ya? Menguasai. Karena kan peraturan tuh Love the Game itu kan buku itu English yang diartikan ke Indonesia. Jadi dia kan kami bisa melihat Inggrisnya, bisa melihat Indonesianya. Oke. Nah, itu Bang. Terus kalau dia asing yang sama sekali tidak bisa, dia hanya bisa bahasa negara. Kita harus berkomunikasi dengan kapten supaya kapten itu yang membantu berkomunikasi, menjelaskan kepada pemainnya. Karena wasit itu berkomunikasi dengan kapten itu yang memimpin tim itu sendiri. Oh gitu. Seperti itu. Berarti tugasnya kapten ya? Apa ya? Oke.